berkali-kali bonus demografi. Selama 10 tahun Presiden Jokowi mengandalkan bonus demografi dengan konsep yang ngaco. Kalian anak-anak muda, mahasiswa, pendapatan kalian di 2045 akan 30 kali lipat dari pendapatan kalian sekarang. Itu namanya bonus demografi. Tangan balo, hebat. Benar. Seandainya anak-anak muda di Vietnam, di Singapura, di Malaysia mampus kena pandemi. Tapi bagaimana kalau mereka lebih sehat dari kita? Bonus demografi itu perbandingan antara kita di Indonesia dalam usia produktif dengan generasi sejenisnya di Vietnam, di Hong Kong, di Singapura, minimal di regional Asia. Di dalam rentang kompetisi yang sama. Kan disebut bonus dalam perbandingan. Bukan Anda hari ini dibandingkan dengan Anda di 2045. Kita, Indonesia, bonus demografinya kita dapat 30 kali lipat gaji kita. Bagaimana kalau anak Kuala Lumpur gajinya 60 kali lipat dari sekarang? Siapa yang dapat bonus? Ya dia, bukan kita. Kan ngaco kan? Pendapatan kita berapa? 3.500 dolar. Kuala Lumpur hari ini 13.500. Dari situ aja, dari garis startnya udah nggak bisa. Apalagi dari soal IQ. IQ kita 78. IQ Singapura 105. IQ Vietnam 115. Jadi selama 10 tahun, jalan pikiran tidak menjadi panjang. Yang jadi panjang adalah jalan tol. Dan kita punya problem hari ini. Ada jalan tol yang mangkrak. Karena tidak ada desain akademis. Kebutuhannya belum ada. Ngapain bikin jalan tol? Lol. Tolol. Nah, saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membebaskan kampus supaya bisa mengucapkan kritik. Integritas hanya bisa diuji melalui kritik. Jadi kritik itu built in di dalam kehidupan kampus. Tanpa kritik tidak ada pertumbuhan pengetahuan. Jadi kalau kita rangkum itu, meneguhkan integritas, moral, dan etika akademik perguruan tinggi, artinya loloskan kritik setiap 20 detik. Baru ada dialektika. Baru kita bisa paham apa yang disebut madilog. Jadi biasakan supaya jangan ada hambatan feodalisme di dalam kehidupan akademis. Ini mimbar ini disebut mimbar akademis. Artinya siapa yang punya dalil silahkan pakai mimbar ini untuk mengucapkan argumentasi. Tidak bisa, ini hanya punya profesor, ini hanya punya dekan, ini hanya punya promovenda, promovendus. Tidak. Disebut mimbar akademis, artinya siapapun yang punya dalil akademis berhak memakai mimbar ini. Mahasiswa semester 1 sama haknya dengan guru besar untuk memakai mimbar ini. Supaya dari awal setiap orang bangga, saya bagian dari alma mater Universitas Andalas, artinya saya pernah memakai mimbar ini. Dan itu yang sekarang nggak ada lagi, bahkan di dalam sistem universitas kita. Satu waktu di Universitas Indonesia tempat saya ngajar, ada seorang promosi doktor, saya diundang di dalam forum pengujian doktor. Setelah para penguji bicara, pembimbing, saya angkat tangan. Saya mau kasih pendapat dan saya mau kasih kritik. Pemimpin sidang bilang, tidak bisa. Loh, kenapa tidak? Bapak bukan penguji, Bapak bukan pembimbing. Oke. Jadi saya apa di sini?
Diundang untuk apa? Seseorang diundang di forum akademis untuk lakukan perdebatan akademis. Jadi saya diundang hanya untuk menyaksikan dia dikasih toga. Dungu namanya. Itu penyebab kenapa universitas tidak menghasilkan mutu. Karena tidak mau didebat oleh orang luar selain para penguji itu. Akuntansi punya prinsip, audit eksternal lebih bermutu dari audit internal. Siapa yang akuntan di sini? Diperlukan auditor eksternal untuk membaca neraca. Diperlukan countervailing argumen untuk menguji. Jadi kita lihat bagaimana patriarkisme masih dihidupkan di universitas. Tadi saya senang tadi. 5 perempuan menguji integritas negeri ini. Yaitu, setarakah kita sebagai warga negara? Kalau Anda perempuan, mak-mak, minta kredit ke bank, akan ditanya, suamimu kerja apa? Sebagai agunan jaminan. Loh justru mama itu minta kredit untuk buka usaha karena suaminya pengangguran. Masa dinanyain agunannya apa? Itu cara berpikir yang patriarkis. Padahal undang-undang nggak bilang begitu. Tetapi kultur mengatakan seorang perempuan tidak mungkin berbisnis karena dia tidak belajar matematik. Harusnya laki-laki itu. Itu yang disebut sebagai patriarkisme yang diprotes tadi oleh 5 penari Minang kita. Dia bongkar penjara patriarkisme itu. Padahal data membuktikan Muhammad Yunus dapat Nobel Economics hanya karena dia bisa membuktikan bahwa bank yang dia buat, Grameen Bank di Bangladesh, kreditnya balik 90%, 98%, karena krediturnya adalah perempuan. Di situ dibuktikan bahwa kejujuran perempuan lebih diandalkan oleh sistem finansial dibandingkan dengan peminjam laki-laki. Jadi konsep-konsep semacam ini yang ingin kita terangkan pada publik. Saya senang ada Pak Vasco, ada beberapa teman dari pemerintahan daerah, ada LSM, supaya kita olah integritas ini sebagai DNA dari Republik. Dari awal DNA kita adalah integritas. Tapi kemudian dicicil perlahan-lahan. Saya selalu kritik selama 10 tahun Pak Jokowi, IQ kita cuma 78. Bagaimana mau compete dengan teman lain? Karena tidak ada aktivitas untuk mempromosi pikiran. Selama Pak Jokowi berkuasa, dinding istana itu, tadi di ruang tunggu ada tulisan, di sini juga pasti ada tulisan, dilarang merokok. Selama Pak Jokowi berkuasa di istana ada tulisan, dilarang berpikir. Diancam oleh undang-undang ITE. Saya ucapkan pikiran setiap hari. Akibatnya memuncak kesesalan saya. Saya bilang, Presiden Jokowi adalah harusnya dilaporkan seluruh 30 laporan di semua Polda. Tapi saya pertanggungjawabkan ucapan itu. Saya tidak bilang Jokowi, presidennya. Benar, serius. Laporin, semua laporin. Satu PDIP laporin. Bukan cuma PDIP, Nasdem laporin, Golkar laporin. Sekarang satu-satu kalau ketemu saya cium tangan. Kenapa? Kenapa akhirnya mereka minta maaf dan cium tangan? Karena saya
Datuk Sampurno Neng Tua. Oke, saya balik lagi pada inti problem kita hari ini. Ini bab 2. Apa tugas universitas? Pada bangsa ini. Tadi ada istilah bagus tadi. Siapa yang ngomong? Vasco apa siapa yang ngomong? Cahaya pengetahuan. Itulah arah negeri ini, cahaya pengetahuan. Kita ingin para rektor mampu untuk memberi arah melalui tuntunan pengetahuan. Tapi banyak rektor di Indonesia takut memberi arah dan lebih senang menerima pengarahan. Apalagi rektor UGM. Kita ingin beritahu bahwa arah itu hanya mungkin kita pastikan koordinatnya kalau dia hasil dari perdebatan dialektika akademis. Pengarahan tidak memerlukan perdebatan karena sasaran sudah ditentukan duluan. Arah dicari bersama-sama melalui sistem demokrasi. Itu yang disebut sebagai deliberatif demokrasi. Di mana tempatnya? Di nagari. Tempat bercakap-cakap untuk menghasilkan sesuatu yang disebut arah. Setelah bercakap-cakap, para petinggi, mama, nini mama, memutuskan kalian sudah berdebat. Kami dengar itu. Sekarang proposal kami ini. Wisdom kami ini. Sepakat. Selesai problem. Itu yang sekarang dikembangkan. Yang kita baca dalam konteks konsep Jürgen Habermas, deliberatif demokrasi. Itu udah ada di sini, dipraktikin di sini. Arah ditentukan di dalam percakapan yang jujur. Dalam teori komunikasi disebut the ideal speech situation. Di mana semua problem dibuka di situ. Jadi dari awal Minang sudah mempraktekkan deliberatif demokrasi jauh sebelum Jürgen Habermas mempromosikan itu. Secara politik, filosofi, sosiologi, antropologi. Jadi ada kecambah kejujuran di negeri ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa hal-hal yang sifatnya konseptual, abstraksi, value, makin luntur diproduksi dari Minangkabau? Jawabannya, karena lebih banyak proyek masuk ke sini. Dan orang berebut proyek. Ada soal regulasi, tadi saya diskusi. Bahwa sejak Orde Baru, semua desa itu diseragamkan oleh undang-undang desa. Oke, sebagai peralatan administratif. Tetapi otonomi nilai, otonomi moral itu tidak bisa diatur oleh regulasi negara. Dia tumbuh karena persahabatan. Demokrasi yang jujur dihasilkan dari dalam hati. Dipraktekkan di nagari. Baru 100 tahun lalu diucapkan di Amerika oleh Alexis Tocqueville. Demokrasi adalah habits of the heart. Kata Tocqueville. Iya, tapi udah beratusan tahun dipraktekkan di Minangkabau. Jadi ahli Jerman itu, Jürgen Habermas, Alexis Tocqueville, ahli Amerika, tertinggal 2-3 abad tentang deliberatif demokrasi. Bung Hatta berupaya untuk mengolah itu, yang disebut sebagai demokrasi kita. Jadi kalau itu dihasilkan kembali, dijadikan sebagai mata kuliah dasar di universitas, dari SMA, maka peluang kita untuk naik kelas secara intelektual tidak lagi diledek sebagai nomor 2 di dalam soal pembohongan publik kampus oleh lembaga pemeringkat dunia. Jadi teman-teman semua, satu momentum terbuka. Presiden Prabowo menginginkan
setiap manusia Indonesia tidak boleh kekurangan gizi, apalagi kekurangan protein. Separuh dari IQ nasional kita disumbang oleh sejumlah orang di sekitar Danau Maninjau. The core, creme de la creme, the core of the core dari intelektual Indonesia datang dari Danau Maninjau. Kenapa begitu? Karena di situ ada ikan bilis, sumber protein. Pak, Danau Singkarak. Jadi karena Minang makan ikan, pikirannya bertumbuh. Pikiran memburuk kalau sekedar menghafal nama-nama ikan. Jadi teman-teman semuanya, kita ada di sini. Saya kasih pengantar ini supaya kita bisa bercakap-cakap tentang hal yang sangat mengkhawatirkan kita hari ini. Yaitu pertanyaan, mengapa kampus kehilangan arah? Arah Republik ditentukan oleh isi kepala kampus. Bukan oleh partai politik, bukan oleh parlemen. Jadi jadikan kampus sebagai lilin penuntun akal pikiran kita. Saya mau tafsirkan logo ini. Ada nyala lilin, penanda bahwa cahaya pikiran diperlukan untuk melawan Indonesia gelap. Ada soal tentang efisiensi yang menyebabkan uang tidak mengalir ke daerah. Itu urusan kebijakan. Tapi kampus harus tagih terus bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran, Anda punya disertasi, Anda bisa tulis skripsi, tesis disertasi. Bertahun-tahun Anda simpan disertasi itu, nggak ada orang yang bicarakan, nggak ada yang lawan disertasimu. Itu artinya nilai disertasimu nggak ada. Karya akademis disebut karya akademis kalau dipertengkarkan di forum akademis. Kalau pikiran saya ucapkan dan tidak ada yang bertengkar, mengganggu pikiran saya, mendisruption pikiran saya, maka yang saya ucapkan itu bukan pikiran. Yang boleh diganggu adalah pikiran. Yang tidak boleh diganggu adalah doa. Itu beda antara doa dan pikiran. Doa tidak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Nah, saya ingin supaya Universitas Andalas jadi cahaya pikiran Republik. Hanya dengan itu kita bisa pastikan bahwa langkah menuju Indonesia sehat, Indonesia bermutu, Indonesia emas bisa diucapkan nanti dengan mengatakan, saya warga Andalas, saya mengandalkan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.